Menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan. Balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagargir, malam yagargir, gargara, berbulak-balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu mahal luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril, menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Ada-ada tidak puasa, tetap Islam. Tidak haji, tetap Islam. Tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi tidak sholat, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat, haram disolati kalau dia mati. Sholat itu kuncinya agama. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikan. Hidup di dunia ini ternyata memang tidak boleh disia-siakan. Hidup di dunia ini tidak boleh diabaikan. Di neraka ada tempat khusus orang-orang Islam. Ada tempat khusus namanya wail. Yang lain namanya sakar. Yang wail itu tempatnya buat siapa? Yang menelantarkan anak-anak yatim. Wail itu tempatnya siapa? Yang sholatnya sering ditunda-tunda, sholatnya sering dipermainkan. Wail. Sementara sakar ditempatkan di sana orang-orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang memang tinggalin sholat kerjanya. Masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu menjadi penduduk sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia malas sholat, nggak mau sholat. Orang yang menunaikan sholat tahajud, kalau benar tahajudnya, Allah akan jamin memberikan 4 hal dalam hidupnya yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya sangat khusyuk ditunaikan. Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk luar biasa, tapi tidak tahajud, tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. Allah jamin akan diangkat karirnya dengan sukses. Allah jamin akan dimudahkan aktivitasnya.
Allah jamin akan dikeluarkan saat dia mengalami kesulitan dengan cara terbaik. Dan yang keempat, Allah jamin kalau dia diganggu dalam kehidupannya, maka Allah langsung yang akan menolongnya tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan ayat ini diturunkan ketika menolong Nabi SAW saat beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukankah Nabi ketika akan hijrah dikepung di rumahnya? 100 orang pemuda, pasukan khusus dengan pedang yang sudah terhunus. Kata para sejarawan, maaf, jangankan manusia, binatang lewat saja pasti akan kelihatan. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh jarinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Ustadz, aduh,
Iya sih Ustaz, saya tahu pacaran haram, tapi aduh untuk mutusin dia kayaknya, aduh kenapa Mbak? Karena cuma dia yang mau sama saya Ustaz. Berat itu loh. Sholat, berhijab. Tapi kenapa masih pacaran? Tapi Ustaz, kami tuh pacarannya Islami Ustaz. Pacarannya di masjid kok Ustaz. Tenang aja, kita nggak ngapa-ngapain kok. Bahkan kita mau umroh bareng kok. Bahkan saya sering bangunin dia tahajud kok Ustaz. Pacaran ya pacaran Mas, nggak ada pacaran Islami. Kalau ada pacaran Islami Mas, nanti ada maling Islami. Maling Islami piye? Lah dia itu ngambil barangmu, diambilnya barangmu, terus dia ada tulis surat. Apa dia bilang? Ahi, ikhlaskan barang ini. Demi Allah, Allah pasti ganti yang jauh lebih baik. Dan di akhir dia bilang apa? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Jadi nggak boleh Mas mencampurkan hak dan batil. Pacaran itu haram, sudah selesai.